Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Selamat siang Ibu Bapak hadirin sekalian, khususnya seluruh warga SMA Pasundan 3 Bandung, serta teman-teman satu kelompok calon guru penggerak angkatan keempat Bu Rina ya, yang juga turut hadir bertatap maya pada hari ini, akan membahas mengenai diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke pemateri inti yakni dari Bu Rina Kurniasari AKSSPD terkait apa sih diseminasi budaya positif itu, mari kita masuk. Sebelum kita memulai acara hari ini, alangkah baiknya kita membaca Bismillah atau Basmalah bersama-sama terlebih dahulu agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Apa yang kita harapkan dapat bermanfaat dan banyak manfaat untuk kita semua, gitu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yakni ada sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Solihin PDMM. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah aliyil azim. Bapak Ibu guru SMA Pasundan 3 yang saya hormati, khusus Ibu Rina sebagai pemateri dari webinar ini, kemudian juga kepada kelompok rekan-rekan Ibu Rina yang muncul di sana, ada dari SMA Negeri 4, kelihatannya yang lain juga banyak. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Rabbi karena atas berkat ridho dan maghfirahnya kita hari ini dikumpulkan di dalam tatap maya yang mudah-mudahan apa yang direncanakan dari manfaat pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi nilai ibadah kepadanya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kita yang tunduk kepada ajarannya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Kepala SMA Pasundan 3 Bandung ada yang ingin disampaikan beberapa hal. Di antaranya tentu saja ucapan syukur alhamdulillah bertahap paling pasti SMA Pasundan 3 Bandung sudah mulai merintis ada calon-calon guru penggerak yang menjadi master guru ke depannya, yakni salah satunya Ibu Rina. Ditambah satu lagi yang sudah masuk Ibu Cucu. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau ini merupakan satu contoh yang perlu diikuti oleh guru yang lain berikutnya. Karena seperti halnya Bapak Ibu ketahui, di tahun 2025 bahwa semua guru wajib atau harus berstatus sebagai guru penggerak. Hari ini sudah diwakili oleh 2 orang, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi tempat bertanya, menjadi satu buku atau perpustakaan bergerak untuk menjadi tempat bertanya Bapak Ibu yang belum hari ini melakukan itu. Yang kedua, tentu saja karena guru penggerak, namanya juga guru penggerak, artinya menjadi orang atau figur orang yang memberikan dorongan untuk menggerakkan semua aktivitas akademika di sini, baik untuk lingkungan guru-guru sendiri, termasuk anak-anak, begitu juga sesama lembaga sekolah yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Karena bagaimanapun, konsep guru penggerak bukan tiba-tiba, tetapi sudah merupakan rancangan pemerintah yang dianggap gitu untuk meningkatkan kualitas sekolah dalam rangka mempertinggi daya serap anak melalui gerakan-gerakan guru dan gerakan-gerakan anak yang dimotori oleh guru penggerak tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu saja mudah-mudahan ini bukan saja berlandaskan teori hanya figur guru penggerak, tetapi ingin ke depan benar-benar guru penggerak menjadi satu langkah-langkah strategis dilakukan oleh guru tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran menjadi menemukan sebuah
model baru, membuat metodologi baru, sehingga motivasi, cara belajar, kemudian cara meraih, meningkatkan daya serap, betul-betul dengan cermat terjadi di dalam sebuah sekolah. Tidak lagi hanya sebuah fenomena, sebuah teori, sebuah konsep, tetapi betul-betul ingin sebuah kegiatan yang benar terlaksana. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, tentu saja dalam forum ini mudah-mudahan ibu bapak semua dapat mengikuti kegiatan ini secara tuntas, karena bagaimanapun Ibu Rina menyampaikan konsep di sini, temanya apa sih Bu konsepnya? Budaya positif. Budaya positif. Budaya positif. Dari kata budaya positif saja sudah mengandung makna bahwa kita hari ini belum berbudaya atau belum menjadikan sebuah pembiasaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang bersifat manfaat atau positif. Mudah-mudahan di Pasundan 3 aktivitas Ibu Rina dan kawan-kawan akhirnya diikuti oleh teman-temannya nanti, bahwa Pasundan 3 atau dimanapun sekolah kita yang kita tempat bekerja atau mengajar bisa menjadi sebuah model tersendiri bagaimana cara memberikan contoh, memberikan kebiasaan yang menjadikan anak itu lebih bersemangat dan nilainya benar-benar bermanfaat, yakni positif itu sendiri. Oleh karena itu di Pasundan 3 tentu ada yang bisa nanti Bu Rina kolaborasikan, materi apa saja yang bisa menjadi salah satu contoh, salah satu bahan, salah satu bentuk yang termasuk budaya positif di sini, agar menjadi nilai tersebut ditingkatkan terus, atau yang kurang aktif menjadi aktif, yang belum ada diadakan, sehingga benar-benar sekolah menjadi sempurna, bahwa minimal Pasundan 3 menjadi sekolah yang benar-benar bisa melaksanakan kegiatan atau hidup di sekolah, anak-anak dan guru bisa melaksanakan budaya positif ini yang betul-betul terlaksana dan bisa menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh semua pihak. Salah satu contoh Ibu Bapak yang kami hormati, di Pasundan 3 di dalam awal pembelajaran ada yang disebut dengan pembiasaan atau ada PBM, yakni ada pembacaan Asmaul Husna, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada lagu Indonesia Raya, nasionalisme dikembangkan. Mohon ke depan dengan kebersamaan, dengan mengkolaborasikan ide-ide yang dimuncul dari nanti grup penggerak ini, mudah-mudahan menjadi sebuah langkah yang lebih bagus. Misal, ada sebuah perubahan dari pola tersebut atas kreativitas budaya positif ini. Karena memang bagaimanapun tidak semua sekolah bisa melaksanakan itu, dan tidak setiap guru bisa mau melaksanakan itu. Ada yang tidak mau, ada yang hare-hare kata orang Sunda. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya seminar ini bisa membawa kebersamaan ini untuk sama-sama memajukan sekolah melalui SMA Pasundan 3, dalam hal ini komunitas kecil, atau juga semua yang Ibu Bapak hadir pada dunia maya atau pada pertemuan maya ini, mudah-mudahan menjadi sebuah langkah yang betul-betul terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak rupanya sebagai motivasi saja, itulah yang saya, mudah-mudahan ini webinar bisa berlangsung dengan baik, apa yang dipaparkan oleh Bu Rina betul terlaksana dengan baik dan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Dan saya mohon izin, mungkin tidak lama setelah beberapa saat Bu Rina menyampaikan, saya ada yang harus diselesaikan kemudian. Terima kasih semuanya. Hatur punten, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Ya, baik Bapak, mohon untuk kiranya masih sebentar stay dulu di layar. Sebelum kita mulai sesi pembahasan paling ya dari Bu Rina, ada sesi foto dulu karena mumpung Bapaknya masih ada. Ya. Maka Ibu Bapak hadirin sekalian untuk kameranya dinyalakan. Bapak Hendra, Susan, siap. Aba-aba ya, Pak Alfi. Oke, 1, 2.
Iya. Layar kedua, boleh teman-teman di layar kedua. 1, 2, 3. Siap. Mangga hatur nuhun. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Solihin SPDMM atas masukan, pembukaan, sambutan. Betul sekali. Calon guru penggerak di SMA Pasundan 3 ini ada 2 orang ya, Bu Rina dengan Bu Cucu. Mudah-mudahan jadi motivasi dan dorongan juga untuk kita semua agar bisa mengikuti beliau-beliau untuk bisa lebih maju ke depannya, dan pada pertemuan hari ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh Bu Rina. Baik, acara selanjutnya yakni sharing session terkait dengan diseminasi budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Mangga, Bu Rina. Ya, terima kasih Nenita atas waktu dan tempatnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Pasundan 3 Bandung, Bapak Solihin SPDMM, karena sudah memfasilitasi, memberi motivasi saya untuk memberikan sharing session ini. Juga kepada Bapak Ali sebagai Wakasek Kurikulum, juga pada Ibu Bapak Wakasek yang lainnya yang selalu memberi motivasi. Juga kepada rekan-rekan CGP saya yang luar biasa, Pak Agus, Satu Nuhun, Pak Rifa, Bu Dadi, Ambu Wiwin. Mudah-mudahan memberi manfaat ya Pak ya pertemuan hari ini. Juga kepada guru-guru rekan sekalian SMA Pasundan 3 yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkahnya lah kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan ya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkahnya lah kita berada di sini. Semoga rahmatnya selalu tercurah pada kita sampai keturunan kita sampai akhir zaman. Amin ya amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mungkin saya sebelum menyampaikan, karena ini hari sudah siang, boleh ya kita ice breaking dulu ya Miss Nita ya? Boleh end kamera, kita bermain dulu ya, supaya kita bertambah semangat, karena tahu ini hari sudah siang. Sudah tahu kan tepuk semangat ya Bapak Ibu, boleh itunya audionya dibuka dulu ya. Oke, kita tepuk semangat dulu. Nanti saya kasih aba-aba 3 kali, lalu kita tepuk semangat dulu. Siap. Boleh siap semua ya? 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oi. Yeah. Nah, gitu ya. Mungkin ini mengawali hari yang cerah ini supaya Ibu dan Bapak tambah semangat untuk ya sharing session hari ini. Mungkin sebelum ke sharing session ini, saya ingin sedikit bercerita. Kenapa sih Pak saya mengikuti CGP ini atau pendidikan guru penggerak? Awalnya hanya ingin meningkatkan kompetensi saja. Tapi ternyata prosesnya mulai dari tes itu cukup sulit Ibu Bapak ya. Tesnya dari administrasi, kemudian tes esai yang ribuan kata, ada tes plastik, ada tes simulasi dengan tes wawancara. Itu lebih-lebih dari PNS Ibu Bapak. Dan pendidikannya pun Masya Allah itu 9 bulan. Ya, dengan berbagai tugas. Tapi saya tidak melihat capeknya, tapi yang melihat ilmu yang didapat. Karena apa? Ilmu dari pendidikan guru penggerak tidak akan didapat dari universitas manapun. Makanya saya ingin sekali berbagi dengan Ibu Bapak, mudah-mudahan menjadi manfaat nanti untuk diimplementasikan di SMA Pasundan 3, SMA tercinta kita ini. Ibu Bapak, mungkin saya izin share screen ya untuk materi hari ini. Nah, sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah Bu. Sudah. Ya. Baiklah, mungkin hari ini kita
Kenapa saya mengambil sharing session? Karena saya masih banyak harus belajar, ya. Jadi hanya berbagi ilmu di sini. Baiklah, mungkin saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau ada yang nanti kalau ada yang bertanya, boleh nanti Miss Nita ya. Nanti sesi akhir ada. Boleh, ya sesi akhir tanya jawab. Ya, terima kasih. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan ya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara pun memiliki tujuan bagaimana sih sistem pendidikan di kita. Jadi maksud pendidikan itu adalah menuntun. Nah inilah kita garis bawahi. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah di sini mungkin kalau diibaratkan Ibu Bapak ini adalah seorang petani. Dan SMA Pasundan 3 tercinta ini adalah ladangnya. Dan murid-murid yang kita cintai ini adalah benihnya. Nah, saya mungkin ingin bertanya, ya, kalau kita menanam benih jagung atau padi saja, apakah akan tumbuh menjadi singkong? Coba, kalau kita menanam padi, apakah akan tumbuh menjadi singkong? Tidak. Tidak. Dia akan tumbuh menjadi apa? Singkong. Kalau kita menanam padi, akan tumbuh menjadi apa? Padi. Nah, padi lagi Ibu Bapak. Berarti apa? Berarti kita sebagai guru ya mendidik anak didik kita supaya tumbuh kembangnya itu sesuai kodrat dia. Bakat dan minat yang sudah mereka miliki sejak kecil, ya. Nah, di sini kita sebagai guru adalah memupuknya, menyiraminya dengan kasih sayang sehingga anak didik kita itu tumbuh kembang. Kalau diibaratkan padi menjadi padi yang unggul, padi yang bagus sehingga apa? Mempunyai nilai yang tinggi. Sama dengan anak didik kita. Kita mencintai mereka, membina mereka, membimbing mereka sehingga mereka menjadi apa? Segenerasi penerus yang unggul, ya, yang bisa mencapai cita-cita sesuai yang mereka inginkan, bukan yang guru inginkan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa anak didik memiliki karakteristik yang berbeda. Coba Ibu Bapak lihat di kelas, Pak Fajar aja. Pak Fajar kalau di kelas anak-anak sama enggak Pak sifatnya Pak? Berbeda-beda Bu. Beda-beda. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, kita pun harus menuntun anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam arti sesuai kodrat alam dia. Dia tumbuh di mana? Dan kodrat zaman. Zamannya itu saat ini, era revolusi 4.0. Kita sesuaikan keadaannya sehingga anak didik kita tumbuh kembang sesuai dengan nilai budayanya. Dan dapat menyaring budaya luar yang masuk sehingga akan terbentuk karakter pelajar profil Pancasila. Mungkin ibu-ibu dan bapak sebenarnya kita dari dulu itu sudah kok menanamkan karakter-karakter seperti ini. Hanya di pendidikan kami guru penggerak kita dikuatkan kembali. Nah ini mungkin ada yang sudah tahu ya Pak, Ibu Bapak. Coba ada yang sudah tahu enggak profil pelajar Pancasila ini apa aja? Coba ada yang bisa menyebutkan, bangga Ibu minta tolong. Ibu Sri, coba Ibu Sri Resna. Coba Ibu Sri, profil pelajar Pancasila itu apa aja ya Bu ya? Suaranya Bu masih tidak terdengar suaranya. Nah, emang enggak? Gimana Bu? Bisa Ibu mungkin bisa membantu menjelaskan ini profil pelajar Pancasila itu apa aja gitu Bu? Di sini ada di share screen. Kelihatan nggak Bu share screen-nya? Sebentar, saya pakai HP ini. Oh ya udah nggak apa-apa kalau begitu ya. Oke, mungkin saya jelaskan kembali bahwa profil pelajar Pancasila yang akan kita bentuk pada anak karakternya. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebetulnya Ibu Bapak ini sudah dari dulu ya Bu ya. Kita sudah dari dulu berbagai kurikulum dilaksanakan, karakter seperti ini sudah ada. Namun disinilah kita menguatkannya kembali. Kemudian yaitu mandiri.
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Bentar Ibu Bapak ya, mohon maaf ini. Nah, kemudian mungkin Ibu Bapak berpikir Ibu Rina ini misalnya di guru penggerak itu apa saja sih perannya gitu ya. Mungkin sedikit saja selintas saya sampaikan. Itu bukan saya paling pintar, tidak. Saya ingin sama-sama belajar. Yaitu pertama untuk menciptakan well-being atau ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di sini ya. Misalnya Miss Nita di kelas kita ciptakan Bu suasana anak-anak itu belajar bahasa Inggris itu senang gitu. Karena anak kalau sudah cinta pada kita, cinta, senang, menyukai pelajaran kita, mereka akan lebih semangat lagi untuk hadir ke sekolah. Tapi coba bayangkan, kalau anak gurunya baru datang ke kelas sudah kurang udah asem, bari ambak-ambakan, jangankan anak itu mau masuk. Kadang di jalan pun dia ragu-ragu untuk datang ke sekolah. Aduh sieun euy, si ibu eta mah ambak-ambakan wae. Nah seperti itu. Maka ibu bapak ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan. Itu salah satu mungkin peran saya nanti untuk bergerak bersama ibu-ibu bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi untuk rekan guru di sekolah dan wilayah. Nah seperti inilah Bu. Nanti mungkin ke depannya saya ingin membentuk kelompok belajar Ibu Bapak ya. Yuk kita belajar bersama. Misalnya kita sharing mengenai bagaimana membuat RPP, membuat media pembelajaran, dan sebagainya. Ketiga menjadi coach. Jadi saya mungkin bisa membantu Ibu Bapak bagaimana sih untuk meningkatkan kompetensi Ibu, baik itu pedagogiknya, sosial maupun profesionalnya. Yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, juga membuka ruang kolaborasi, diskusi seperti ini. Kemudian kelima mewujudkan kepemimpinan murid, itu ya. Itu selintas mengenai peran saya mungkin sebagai guru penggerak. Nah, coba Ibu Bapak, di sini kita lihat nih. Saya pengen tahu, yang setahu Ibu Bapak ya selama ini, otak manusia itu ada berapa bagian Ibu Bapak? Coba, ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa menjawab? Otak kita itu sebenarnya yang Ibu Bapak tahu ada berapa coba? Ada berapa bagian? Ada 2. Ah, pinter banget ya Pak Hendra. Dikasih mie kocok Pak Hendra. Coba Pak Hendra, katanya otak kita ada kiri dan kanan. Fungsi otak kiri itu untuk apa ya Pak ya? Masih ingat nggak? Iya, untuk memorik. Ya. Kalau untuk yang kanan apa ya? Emosional. Nah, mungkin emosional. Ada ini kreatifnya ya, seni. Nah, sebetulnya otak manusia Ibu dan Bapak juga anak-anak kita itu ada 4 loh Bu, Bapak ya. Di sini ada 4 bagian. Bagian yang paling atas namanya neokortex, ya. Nah, itu merupakan otak luhur manusia. Nah, di sini kita lihat bahwa apabila Ibu Bapak berpikir strategis, ada kreatif atau metakognitif, kemudian juga berpikir rasional, ada semangat, bijaksana, yang bekerja dalam otak neokortex. Lalu ada juga otak mamalia. Nah, jadi di dalam otak Ibu Bapak ada otak mamalianya loh Bu, Bapak. Mungkin ada otak hewannya. Itu berkaitan dengan emosi Ibu dan Bapak. Misalnya nih, di sekolah, Pak Dwiki marah-marah karena siswanya tidak mengerjakan PR. Apabila Pak Dwiki marah-marah, itu yang bekerja adalah otak mamalia. Jadi tolong jangan dipelihara Ibu Bapak ya. Otak-otak hewan ini kalau bisa kendalikan oleh kita. Lalu ada otak primata, yaitu gerakan kompleks. Ini menggunakan alat. Yang keempat otak reptil Ibu Bapak ya. Kalau kita itu selalu menganggap semua ancaman. Aduh, ningali si Bapak eta teh musuh. Melihat anak didik kita berbuat salah, kitanya kesal, dia tidak menurut seperti kita. Jadi kita itu namanya otak reptil yang bekerja. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian, cobalah kita gunakan otak luhur manusia kita. Ibarat di supermarket, kalau kita lagi marah Ibu Bapak ya pada anak didik kita yang berbuat salah, diam dulu Pak. Kalau dalam agama Islam kita zikir dulu, tahan napas dulu, cooling down dulu,
barulah munculkan neokortek kita. Lalu hilangkan atau redam otak hewan kita, otak mamalia kita, otak primata kita, otak reptil kita kecilkan. Sehingga apa? Kita akan menjadi seorang guru yang bijaksana. Apabila anak punya kesalahan, kita bisa saling berkomunikasi. Kita tanya anak, kenapa masalahnya, cari solusinya, dan sebagainya. Mungkin ibu bapak bisa memahaminya, bahwa otak kita itu ada berapa? 4 bagian. Nah kemudian dalam pembentukan karakter anak. Nah ibu bapak mungkin ada yang sudah tahu atau belum. Misalnya di sekolah nih ya, nah, di sekolah nih Pak Ali misalnya. Melihat siswa ada yang rajin Pak, ada yang pinter, ada yang malas, ada yang aktif. Itu yang terlihat oleh ibu bapak itu hanya 12%. Jadi ibarat gunung es, yang namanya perilaku manusia termasuk ibu bapak guru, yang terlihat hanya 12%. Itu yang sadarnya, sedangkan yang 88% itu di bawah sadar. Oleh karena itu, kita sebagai guru, bagaimana yang 88%-nya itu kita tanamkan nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Ya, nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan yang bagus, ya. Misalnya kejujuran, kesopanan, ibadah, dan sebagainya, sehingga anak didik kita itu bisa mempunyai soft skill yang unggul, itu mungkin ya. Nah sekarang kita pada pokok materi hari ini, katanya budaya positif seperti apa sih budaya positif itu? Nah seperti yang sudah kita ketahui ibu bapak, tadi kan kita itu sebagai apa ibu bapak? Di sekolah itu sebagai apa? Sebagai petani, ya. Kemudian sekolah itu sebagai apa? Ladangnya. Dan anak didik kita itu sebagai benihnya. Nah, namanya budaya positif, bagaimana sih kita itu, ya, supaya anak-anak didik kita itu tumbuh kembang, unggul, bagus, berkualitas. Harus Bu itu kita sirami. Siramnya pakai apa Bu? Pakai air apa pakai kasih sayang? Coba anak didik kita kalau mau tumbuh subur, ya bagus, pakai air atau pakai kasih sayang? Coba ibu bapak, kita menyiramnya anak-anak pakai apa? Pakai kasih sayang. Kemudian apa? Apabila anak-anak mempunyai sifat-sifat yang jelek, ibaratkan sebuah padi yang ada ulat-ulatnya, kita hilangkan ulat-ulatnya Pak. Hilangkan, nah kayak ini kesiswaan ya. Tadi saya lihat Pak Hendra masuk ke kelas-kelas memotong rambut anak yang gondrong. Itu salah satu sebagai apa? Budaya positif di kita. Jadi siswa yang hal yang tidak bagus ya dihilangkan. Sehingga nantinya mereka akan tumbuh menjadi manusia yang unggul. Nah sekarang kita berubah yuk, kita rubah paradigma kita mengenai budaya positif di sekolah kita. Nah coba yuk Bapak, kita bukan bermain ya, kita praktekkan nih. Ibu Bapak coba kepalkan tangan, semuanya coba kepalkan tangan. Ya, diibaratkan Ibu Bapak memegang keyakinan atau sesuatu yang paling berharga dalam diri Ibu Bapak. Misalnya mungkin uang, mungkin mobil, mungkin jabatan, mungkin pendidikan yang tinggi. Ibu pegang erat-erat coba. Coba Miss Lita pegang erat-erat ya. Semuanya coba pegang erat-erat. Lalu di lain hal, kalau ada teman kita atau orang lain yang membujuk kita, bahkan memaksa kita, ayo dong Miss Lita buka genggamannya. Nah, apakah menurut Ibu Bapak akan membuka genggaman atau tidak? Coba, sebab suaranya dibuka dulu semuanya. Siapa yang akan membuka genggaman Ibu? Genggaman ibu-ibu sekalian atau Bapak? Ada nggak yang mau membuka setelah dibujuk oleh orang lain? Coba. Kalau Miss Dita mau dibuka apa mau tetap dipegang? Apa? Tergantung pilihan mungkin. Sok pilih, harus milih Neng. Kira-kira? Tetap.
Ini nggak apa-apa kok, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini Cuma hanya dikasih nanti. lihat aja, Bu. Coba harus Pak dijawab. Ya, cuma Mau dikasih dibuka lihat aja, kan apa mau gini. tetap dipegang? Genggaman kita yang berisi hal yang paling berharga dari Kalau pengen lihat dikasih lihat gitu. Kalau diminta gak akan dikasih. Jawabannya keyakinan Bapak itu bahwa ini berharga, mau dibuka atau mau tetap dipegang erat? Dipegang. Tetap pegang. Ini pegang. Coba yang menjawab dipegang, alasannya kenapa? Coba alasannya kenapa kok harus dipegang terus? Padahal udah dibujuk loh, udah dirayu. Buka dong itunya genggamannya. Nah, kenapa tetap dipegang? Karena penting. Karena penting katanya ya. Kemudian ada yang dibuka nggak? Ada yang tangannya mau dibuka? Ada nggak? Alasannya kenapa? Ada yang dibuka? Alasannya aja, kenapa? Buka aja. Oh, dibuka aja, katanya pasrah ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, diibaratkan juga anak-anak didik kita. Kalau anak didik kita ditanamkan keyakinan yang baik, mereka akan menggenggamnya. Walaupun ada pengaruh luar yang jelek, mereka tetap akan memegangnya. Misalnya, kita tanamkan nilai kejujuran pada diri anak-anak. Nah, walaupun oleh teman-teman di lingkungannya yang jelek, kamu nggak boleh jujur, kamu harus nyontek, dia akan tetap menggenggamnya. Tapi juga ada kebalikannya, ada kemungkinan kalau yang anak genggam ini adalah keyakinan yang kurang baik, kemudian kita bujuk lalu dia mau merubahnya, itu pun bisa terjadi. Ya, jadi antara keyakinan itu tergantung situasi. Kalau keyakinan itu sudah baik, harus dipegang erat. Tapi kalau memang keyakinan itu kurang baik, berarti keyakinan itu bolehlah dilepaskan. Jadi seperti itu ya. Gimana Ibu Bapak? Sudah bisa untuk menggenggam keyakinan masing-masing? Ya, baiklah kita lanjutkan. Nah, kita rubah yuk paradigma stimulus dan respon. Dan teori kontrol. Ibarat ini ya. Ini stimulus respon, ini adalah teori kontrol. Mungkin saya tidak akan bahas semua, mungkin ada 2 poin. Kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sekali lagi, kalau dalam teori stimulus kontrol, kita itu mencoba mengubah orang lain agar sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol enggak Ibu Bapak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Maksudnya kita bisa berbeda pandangan dan tidak berusaha untuk mengubah orang lain. Itu. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau dalam stimulus respon, kalau anak berperilaku buruk itu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Anak pun sama, Ibu Bapak. Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi kita harus tanya dulu, kenapa sih dia melakukan hal seperti itu? Mungkin paradigma kita harus sedikit-sedikit ada perubahan, Ibu Bapak. Janganlah kita memaksakan kehendak seorang guru pada anak, ya. Tapi pahamilah bahwa anak itu berbeda, Ibu Bapak, ya. Jadi anak juga mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Kita hanya bisa menuntunnya, gitu ya. Nah, di sini kita masuk pada namanya disiplin. Disiplin itu bagus, Ibu Bapak. Ada belajar disiplin itu ya. Menuju sebuah tujuan yang dihargai. Tapi kadang anak-anak kita umumnya merasa disiplin itu hanya merupakan kepatuhan. Kita disiplin patuh. Patuh kenapa? Takut dihukum. Kayak gini misalnya, datang ke sekolah tepat waktu. Kadang anak-anak melihatnya takut dihukum, misalnya sama Pak Hendra atau dihukum sama ibu cucu. Padahal sebetulnya bukan seperti itu. Kita tanamkan pada anak bahwa dia datang tepat waktu itu, memang itu penting. Bahwa yakinkan pada anak bahwa kita datang ke sekolah tepat waktu itu, pertama, kita menghargai guru kita. Kita menghargai teman kita. Lalu kita ingin mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Kalau datang kesiangan, otomatis ada jeda waktu dalam materi yang mungkin tidak tersampaikan. Bagaimana Ibu Bapak?
Sampai di sini mungkin bisalah nanti ya dipelajari kembali. Sekarang mengenai teori motivasi, nah itu Bapak, anak-anak didik kita termasuk kita punya motivasi. Jadi perilaku ibu bapak itu ada motivasi loh, perilaku anak juga punya motivasi. Seperti satu ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kayak tadi. Anak ya misalnya datang ke sekolah memakai sepatu hitam. Karena apa umumnya? Takut dihukum. Takut dihukum sama bapak guru, takut dihukum sama mungkin bagian kesiswaan. Itu karena faktor ekstern. Jadi dia memakai sepatu hitam bukan karena keinginan kesadaran, tapi karena faktor luar. Karena ada aturan dari sekolah. Kedua, untuk mendapatkan imbalan, misalnya gini, di pelajaran saya aja sosiologi, anak belajar dengan rajin karena ingin dapat nilai 90. Karena memang ya itulah budaya, karena saya dulunya budayanya kalau anak nilai 90 saya akan kasih pulpen bagus, anak-anak itu berlomba ibu bapak. Pokoknya pelajaran Bu Rina mah harus nilai 80 biar dapat pulpen cantik. Nah, itu sebetulnya budaya-budaya yang mungkin harus kita hilangkan. Jadi anak itu belajar mempunyai nilai besar karena itu dibutuhkan oleh mereka. Karena dianggap penting. Supaya apa? Nilai ijazahnya bagus, bisa lulus dengan bagus, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan mencapai cita-cita. Bukan karena ingin didapat hadiah dari Ibu Rina, tapi ingin apa? Mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, nah ini yang paling bagus Ibu Bapak, motivasi internal dari diri sendiri. Anak-anak yang memang melakukan sesuatu itu karena kesadaran sendiri. Karena ingin maju, seperti begini yang tadi. Anak misalnya datang ke sekolah tepat waktu. Bukan karena takut dihukum kesiswaan atau takut dihukum guru. Tapi merasa saya ingin mendapat ilmu yang bermanfaat. Atau misalnya guru-guru di sini, misalnya Ibu Lina, misalnya Ibu Lina Fisika, ya datang ke sekolah kemudian pukul 6.30. Bukan ingin didapat ujian, tidak. Atau takut dihukum sama Bapak Kepala Sekolah, bukan. Tapi karena Ibu Lina merasa itu adalah penting. Kita hadir lebih awal dengan anak-anak dibanding anak-anak. Biar apa? Kita jadi teladan anak-anak. Misalnya anak ke sekolah, kita sudah hadir. Ibu Lina mah subuh-subuh pagi-pagi udah datang. Jadi akan timbul bahwa kita pun, anak-anak pun harus meniru gurunya. Gurunya aja rajin. Kita pun bisa mengikuti guru kita. Mungkin seperti itu. Nah di sini merdeka, kita sudah merdeka belum Bu? Bu Bapak coba, di sekolah kita udah merdeka belum? Saya ingin nanya nih, sok curhat sama saya, di sekolah kita anak-anak sudah merasa merdeka nggak sih belajar dengan kita? Kira-kira bagaimana? Boleh dibuka suaranya? Belum sepenuhnya. Oh belum sepenuhnya. Nah berarti bagaimana sih untuk memerdekakan? Jadi konotasi merdeka itu bukan berarti tanpa arah, bukan. Tapi anak itu diberi kebebasan untuk apa? Mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Mereka itu bisa memerintah diri sendiri dan terbebas dari apa? Dari paksaan guru, dari paksaan orang tua. Misalnya seperti ini. Anak, misalnya dalam pelajaran ekonomi, misalnya Ibu Susan. Anak-anak misalnya tolong bikin ini namanya itu apa? Debit dan kredit. Anak-anak misalnya ada yang bisa memakai PowerPoint tugasnya, ada yang hanya menulis di buku, ada yang hanya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berikan kebebasan. Ya, Ibu-ibu Bapak, jadi saat ini yuk kita budayakan. Kalau memang Ibu Bapak memberi tugas, berilah yang membuat mereka juga senang Ibu Bapak. Jadi jangan yang kita senangi, yang kita mau. Ya Ibu Bapak mungkin dari sekarang yuk kita bersama-sama bergerak. Merdekakanlah anak-anak kita. Biarkanlah mereka itu senang, bahagia belajar dengan kita. Boleh memberi tugas. Tapi berikan pilihan.
Oh, kamu boleh mengerjakannya yang bisa kamu lakukan. Entong kekeh ibu bapaknya, kamu udah nyiin video, pokoknya mau video, mau kamu bisa, mau enggak harus bikin video. Itu namanya penjajahan ibu bapak, ya. Yang namanya merdeka itu berikanlah kebebasan pada anak. Mungkin bisa dipahami ibu bapak ya, bagaimana makna merdeka di sini. Nah di sini kita mulai ibu bapak ya, mulai hari ini yuk kita budayakan budaya positif di sekolah kita, lingkungan positif, salah satunya dengan keyakinan kelas. Mungkin ibu bapak belum tahu ya, atau mungkin ada yang sudah, apa sih katanya keyakinan kelas itu? Coba kita lihat di sini, kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan? Nah kita lihat, ibu bapak punya keyakinan nggak bahwa agama yang bapak anut itu yang terbaik? Yakin nggak? Yakin? Nah, apabila kita yakin, terpaksa nggak sih kita melakukan sholat? Coba ibu, saya mau tanya sama ibu bapak, kalau kita yakin agama Islam adalah agama yang terbaik, apakah ibu bapak merasa terpaksa kalau melaksanakan sholat? Tidak. Tidak. Nah, itulah yang harus kita budayakan pada anak didik kita. Berikan keyakinan-keyakinan yang baik pada anak. Sehingga anak-anak didik kita tidak merasa terpaksa untuk melakukannya, gitu ya. Nah, di sini kita ambil contoh. Coba ada yang mungkin bisa ya namanya sharing session, mungkin bisa menjawab atau berpendapat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Boleh angkat tangan atau boleh menjawab. Kenapa sih ibu bapak kita harus pakai helm? Peraturan lalu lintas. Karena mengikuti peraturan lalu lintas. Nah, ada lagi berpendapat kenapa sih kita harus pakai helm? Untuk keselamatan. Terhindar dari Nah itu tadi ada yang mengikuti peraturan lalu lintas, ada yang mengikuti keselamatan. Nah saya mau tanya nih, kalau yang masuk ke peraturan, yang pendapat pertama atau yang kedua? Yang katanya mengikuti peraturan, apakah keyakinan atau peraturan? Peraturan. Tapi kalau alasannya adalah untuk keamanan, itu keyakinan atau untuk peraturan? peraturan juga. Ayo, kalau kita merasa kita pakai helm itu untuk keselamatan kita, untuk keamanan, keyakinan. Jadi ingat ibu bapak, kalau ibu bapak pakai helm, bukan karena takut peraturan, bukan takut ditilang oleh bapak polisi, tapi Anda yakin dengan memakai helm, ibu bapak akan selamat, ibu bapak akan aman berada di jalan. Betul nggak? Berarti yang harus kita lakukan adalah menanamkan keyakinan sama dengan kepada anak didik kita. Nah, kenapa sih di sini ya? Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, itu ibu bapak seperti yang saya katakan tadi. Kalau keyakinan kita buat anak-anak terutama. Jadi kita dalam membuat keyakinan itu harus dilakukan oleh anak-anak ibu bapak, tidak hanya oleh guru, tapi bersama dengan anak-anak. Karena kalau anak-anak sudah yakin dengan apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka sepakati, anak-anak akan rela ibu bapak untuk melakukannya. Bukan takut karena guru atau terpaksa. Nah, itu mungkin ya. Sebagai contoh begini, ada keyakinan yang kita buat, harus ada kejujuran. Nah itu, berarti bukan tidak boleh menyontek. Kalau tidak boleh menyontek itu aturan. Tapi kalau keyakinan itu adalah kejujuran. Jadi anak ditanamkan bagaimana harus jujur. Anak harus yakin. Kalau anak yakin harus jujur, dia tidak akan nyontek. Dia tidak akan berbohong. Betul nggak ibu bapak? Ibu bapak juga sama. Sekarang sudah mulai ya ibu bapak. Kita mulai budayakan, tanamkan keyakinan-keyakinan pada ibu bapak. Ya. Nah ini, mungkin ini secara teori aja bahwa keyakinan kelas bersifat abstrak ibu bapak ya. Jadi lebih dari peraturan. Kemudian keyakinan itu universal. Dan umumnya adalah senantiasa positif. Dan mudah dipahami. Nah oleh karena itu ibu bapak,
saya juga di kelas sudah mulai melakukan suatu keyakinan kelas. Dan luar biasa anak-anak yang bikin ya. Misalnya teh anak-anak, Bu, tapi anak-anak tidak usah banyak. Sekelas itu saya bikin 5 kelompok. Tiap kelompok ada 2 keyakinan yang mereka buat. Dan itu dijadikan kesepakatan kelas. Salah satu contoh, mereka menulis toleransi dan saling menghargai. Itu salah satu bentuk keyakinan. Karena dengan adanya toleransi otomatis akan terjadi apa? Menghargai anak-anak yang lain, baik itu guru maupun siswa-siswa lain yang berbeda agama, suku, bangsa. Tidak ada istilah saling ejek. Tidak ada saling membuli. Karena apa? Tertanamkan keyakinan adanya apa? Toleransi atau saling menghargai. Itu keyakinan. Nah, kita lihat di sini. Coba ada yang bisa menjawab atau memberi saran? Peraturan di sini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Lalu kebaikan apa sih ibu bapak itu harus menyimpankan buku ke tempatnya? Coba. Kita tahu nggak kenapa sih kok kita minjem buku harus disimpan di tempatnya? Untuk apa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok buku itu harus disimpan? Untuk ketertiban. Untuk ketertiban. Ada lagi? Supaya mudah dicari lagi. Mungkin mudah dicari lagi ya. Kita lihat di sini. Nah ini. Salah satunya adalah untuk tanggung jawab. Seperti halnya kita pinjam buku orang lain harus dikembalikan. Itu keyakinannya apa? Sebagai bentuk tanggung jawab. Ya mungkin itu salah satunya. Nah ini kita lihat di sini ibu bapak ini kita sehari-hari loh ibu bapak. Yuk kita bergerak. Bagaimana sih kita membedakan ibu bapak? Kalau keyakinan itu ada konsekuensi. Kalau peraturan ada hukuman. Jadi dari sini kita lihat ya. Coba nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena si anak terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Coba ada yang bisa menjawab boleh? Kalau anak mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Coba ada yang bisa jawab? Konsekuensi katanya. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa jawabannya? Hukuman. Hukuman. Lalu menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret. Misalnya teh, ibu bapak ada anak yang mencoret-coret. Lalu kita minta temannya itu, anaknya itu mengganti buku temannya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Tanggung jawab. Kita lihat di sini ya. Jadi ibu bapak, tolong untuk mulai saat ini, jangan pada anak-anak. Tapi berilah konsekuensi. Misalnya, berikan satu konsekuensi apabila mereka melakukan kesalahan. Misalnya, anak tidak pakai sepatu hitam. Jangan disuruh keliling lapangan 1000 kali. Itu namanya ya. Mungkin konsekuensinya kalau tidak pakai sepatu, tolonglah sepatunya mungkin disimpan dulu di ruang guru. Nanti pas pulang dipakai lagi, gitu ya. Mungkin salah satunya seperti itu. Nah inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ibu Bapak harus tahu, kalau hukuman itu akan menyakitkan anak-anak Ibu Bapak. Itu akan membuat anak sakit hati loh Ibu. Kita mungkin tidak akan menyadarinya. Tetapi kalau konsekuensi itu tidak akan menyakiti. Tapi anak itu akan menyadari bahwa memang itu harus diterima. Kemudian juga kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Anak akan benci loh Ibu dengan kedisiplinan, dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Mungkin itu salah satunya ya. Nah, ibu-ibu bapak, kebutuhan manusia itu ya kita harus lihat ke anak-anak didik kita ya. Sebelum kita mungkin melakukan suatu tindakan karena kesalahan anak-anak, lihat dulu anak-anak itu punya kebutuhan apa aja.
termasuk diri kita. Kita tuh punya manusia itu ada berapa kebutuhan? Ada cinta kasih, diterima, disayangi, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, kita lihat di sini. Yuk kita bahas nih Ibu Bapak ya. Coba. Mungkin ada yang nanti silakan yang lain saya minta untuk berpendapat. Ibu guru bilang, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Coba, ini masuknya kebutuhan apa sih si anak? Coba, kesenangan, kasih sayang, kebebasan, atau survival, apa kebutuhan yang anak butuhkan di sini? Senang. Coba, ada yang bisa berpendapat? Coba, Ibu guru bilang, aku tidak boleh katanya bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Tapi kebutuhan apa yang anak miliki? Coba. Kebebasan. Kebebasan katanya. Ada lagi? Selain kebebasan apa? Kesenangan. Ada kesenangan. Pak Ibu Bapak mungkin ya. Kedua, Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ada anak loh Bu, dia pakai jepit baru, Bu, udah terlihat cantik. Tapi gurunya kok nggak nyapa, padahal dia udah berdandan cantik gitu ke sekolah. Kira-kira kebutuhan apa yang anak inginkan? Kasih sayang. Terima. Iya, kasih sayang. Jadi Ibu Bapak tolonglah perhatikan anak-anak kita Ibu Bapak ya, ulah cuek. Kalau ada adik kita mungkin ada terlihat rambutnya dipotong, sapalah mereka. Aduh, mereka sep. Kebutuhan tadi tayang Bu sama Bu. Kasih sayangilah anak-anak kita, perhatikan mereka. Kebutuhannya apa? Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu Bapak, di dalam mengatasi anak-anak kita budayakan positif apa? Kontrol. Ibu Bapak itu bisa mengontrol anak-anak ya. Di sini ada 5 loh Bu. Nah, nanti Ibu Bapak harus kontrol yang manakah yang kita lakukan. Apakah sebagai penghukum? Nah, kalau sebagai penghukum begini Ibu Bapak. Misalnya nih di kelas ya. Misalnya di kelas Ibu Iko ya. Anak melanggar. Dicarekan Ibu Bapak. Kamu nggak benar. Kamu itu bodoh. Kamu itu salah. Tidak mengikuti pelajaran Ibu. Itu kita sebagai penghukum. Ingat. Lalu ada kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, kalau pembuat merasa bersalah seperti ini. Bahasa Ibu bagus, lembut. Bu, misalnya si Ani ya, si Ani berbuat salah. Dia bolos. Ani, kamu tuh kenapa sih kok bolos terus? Tahu nggak sih, Ibu tuh udah capek-capek datang ke sekolah. Kok kamu nggak hadir? Tahu nggak sih, Ibu tuh sudah berkorban untuk kelas ini. Nah, itu namanya membuat merasa bersalah. Si anak itu akan merasa apa? Aduh, dia tuh merasa dia tuh jelek banget. Akhirnya apa? Dia akan rendah diri. Ya. Lalu yang ketiga, teman. Nah, kalau teman, misalnya gini kepada murid yang berbuat salah. Ayolah, kamu baiklah. Biar nanti Ibu bantulah. Kamu kok nggak bisa bikin tugas. Jadi posisi kita itu sebagai teman. Tapi konsekuensinya apa kalau seperti itu? Anak nanti tergantung sama kita. Yang keempat, pemantau. Kalau pemantau gini, misalnya di sini misalnya Ibu siapa? Misalnya Ibu Resti ya. Dia punya data anak-anak pelanggaran aturan. Kamu hari ini tidak mengerjakan tugas Ibu. Kamu tidak masuk hari ini, kamu bolos. Pemantau itu seperti itu. Datanya lengkap. Lalu diungkapkan pada anak sehingga si anak itu akhirnya bukan merasa ingin berubah sikap. Tapi mereka itu merasa, aduh saya itu kok salah melakukan kesalahan yang banyak. Nah yang terakhir adalah manajer. Nah ini kalau manajer, Ibu Bapak itu, kalau anak punya kesalahan, misalnya dia bolos misalnya. Ditanya sama anak, kenapa sih kamu bolos? Tanyalah anak itu alasannya kenapa. Kedua, apakah perilaku kamu bolos itu benar apa tidak? Lalu keyakinan kamu, apakah kamu meyakini bahwa perilaku kamu itu benar dan salah? Lalu dia disodorkan juga, apakah kamu
mau merubah sikap, lalu apa yang akan kamu lakukan? Jadi namanya posisi manajer, anak dengan guru itu diajak kerjasama untuk memecahkan masalah. Coba menurut Ibu Bapak, di manakah kelima posisi kontrol ini yang terbaik? Manajer. Jadi mulai saat ini yuk kita bergerak bersama Ibu Bapak untuk menjadi seorang manajer dalam mengontrol siswa. Dan ini yang terakhir adalah restitusi. Nah ini Ibu Bapak, apa itu restitusi? Itu mungkin salah satu cara kita untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak didik kita. Kita budayakan restitusi ya Ibu Bapak ya. Yang seperti apakah itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah di sini, jadi namanya restitusi itu bukan paksaan, tapi tawaran. Dan yang paling penting adalah fokus pada solusi. Nah, ini segitiga restitusi di sini ya. Ibu Bapak harus mengetahui, nanti kita akan bersama-sama Ibu Bapak ya, untuk melaksanakan ini. Kita lihat. Misalnya saya ambil kasus sering bolos ya pada siswa. Pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini kita ungkapkan pada anak bahwa manusia memang kadang melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kenapa kita harus berkata seperti itu? Jangan sampai si anak merasa gagal, Bu. Jangan sampai anak melakukan kesalahan itu dia itu merasa aduh saya gagal jadi manusia. Kedua, lakukanlah validasi tindakan yang salah. Maksudnya tanyalah, misalnya ya, apa sih alasan misalnya si topik itu kok kenapa bolos? Ya, di situ kita tanya dulu kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan. Kenapa bolos itu? Kenapa mungkin si anak dia tidak punya ongkos dan sebagainya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan kita di kelas yang sudah kita buat. Nah, mungkin Ibu Bapak poin yang ingin saya sampaikan, terutama ini segitiga restitusi ini, mudah-mudahan kita bisa laksanakan di kelas dengan keyakinan kelas yang tadi. Mungkin yang bisa saya sampaikan ini mungkin hanya beberapa poin tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak. Yuk kita tergerak dan menggerakkan budaya positif di sekolah kita. Karena seperti yang sudah Bapak Kepala Sekolah katakan tadi, di sekolah kita udah luar biasa Ibu Bapak. Budaya sholat berjamaah, mengaji, Asmaul Husna, menyanyikan Indonesia Raya, itu sudah luar biasa. Dan pembiasaan berbakti pada orang tua. Sehingga kita menanamkannya pada anak bahwa itu bukan paksaan. Itu adalah penting dan merupakan kebutuhan sehingga mereka melakukannya dengan apa? Keikhlasan. Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka Miss Nita, apabila ada pertanyaan mungkin karena waktu ya, hanya 2 pertanyaan Miss Nita yang boleh, bisa. Semoga Ibu Bapak hadirin sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait tadi restitusi, budaya positif, motivasi, keyakinan dan juga konsekuensi hukuman. Boleh ditanyakan 2 penanya saja. Saya Miss. Ya, Mangga. Langsung aja. Ya boleh, silakan. Nanti tolong dicatat aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pemateri izin bertanya, untuk budaya positif sebelum siswa masuk ke dalam kelas, sebelum siswa belajar, ada yang namanya budaya 5S itu Bu ya, kalau nggak salah 5S, 3S. Ya. Yang senyum, sapa, salam itu ya. Sekarang itu budaya salam, senyum, sapa itu bagi saya itu sudah hampir punah, hampir hilang gitu. Kadang bertemu atau kalau jalan gitu bertemu anak, jarang ada anak yang nyapa atau salam, harus kita dulu yang nyapa, yang salam dulu. Bagaimana cara mengembalikan gitu budaya salam, senyum, sapa itu di era, di zaman pendidikan seperti sekarang ini gitu. Kalau memang dulu waktu SD ya kita sekolah gitu, ada ibu bapak guru kita salam, kita cium tangan, tapi ketika udah SMP itu jarang dilakukan gitu. Bagaimana
mengembalikan budaya positif tersebut supaya bisa terlaksana lagi sekarang. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak Fajar. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin penanya kedua, Ya mungkin Ji. Baik, penanya kedua silahkan. Mangga Ibu Bapak hadirin sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Menunggu penanya kedua, mungkin Ibu Rina bisa menjawab dulu pertanyaan dari Pak baiklah, Fajar. Ya? terima kasih kepada Pak Fajar atas pertanyaannya. Bagaimana sih budaya positif 5M ini bisa kita mungkin kita budayakan kembali ya Pak ya. Memang jangankan di sekolah lain, di sekolah kita juga itu sedikit-sedikit anak-anak ya berkurang seperti itu. Mungkin salah satunya adalah yang pertama adalah teladan dari guru sendiri. Ya. Jadi kita mengawalinya sebelum ke anak-anak menerapkan, kita sendirilah Ibu Bapak yang harus memberikan contoh. Ya. Kita hadir ke sekolah, sapalah anak-anak terlebih dahulu. Sapalah teman-teman kita di sekolah, ya. Tebarkan kesenyum. Kemudian yang berikutnya, tempelkanlah slogan-slogan itu biar anak selalu mengingat. Mungkin di tiap kelas nanti bisa kita tempel 5M itu biar Anda kalau lewat, oh iya ada 5M. Kemudian ketiga, kita ulangilah setiap guru di dalam kelas itu pada saat setelah mengaji, ungkapkanlah budaya-budaya 5M. Anak-anak tolong misalnya kalian tebarkanlah mungkin 5M itu, budayakan kembali. Suntangan atau mungkin memberi salam kepada guru apabila berpapasan, ucapkan salam assalamualaikum ya, jangankan kepada guru, mungkin kepada temannya juga sama. Kemudian tebarkanlah senyum, senyum itu ibadah. Jadi setiap guru dalam kelas ungkapkanlah hal seperti itu. Ketiga, bisa mungkin kita budayakan juga. Saya ingat waktu SD kita di kelas itu berjajar Ibu Bapak, sebelum masuk ke kelas, anak itu dibariskan, gurunya di depan. Lalu anak secara bergiliran masuk ke kelas itu dengan mencium tangan gurunya. Mungkin hal itu apabila dibiasakan, itu bisa menumbuhkan budaya 5M bisa tumbuh kembali. Gitu ya. Nah, mungkin salah satunya itu. Itu mungkin Pak Fajar, mudah-mudahan tidak puas Pak Fajar. Kalau puas, saya kalau puas nanti tidak lagi akan dicari jawabannya. Terima kasih. Sepertinya Bu bukan 5M Bu, S. Kalau emang mencuci gitu kan. Salam saja. Kalau M mencuci mungkin itu. Gitu. Jadi pertama ya kita namanya budaya itu apabila terus menerus kita lakukan, ditanamkan dan kita memberi contoh. Karena guru itu adalah model yang terbaik. Mangga yang pertanyaan kedua, Miss Nita bisa? Ya, mangga Ibu Bapak hadirin sekalian ditunggu pertanyaan yang kedua. Oh iya, mangga Bapak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ngiring Mairan sareng bade naroskeun Bu. Mangga. Saya tertarik dan sangat apresiasi luar biasa Bu Rina sebagai calon guru penggerak di SMA Pasundan 3 Bandung kaitan dengan budaya positif ya Bu. Seperti kita ketahui, kalau kita menakar mengukur kepuasan mengajar, apa yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu poinnya atau kepuasannya ada di anak. Sementara saya ingin memberikan penajaman atau memberikan sebuah pengetahuan mungkin bagi kawan-kawan. Hari ini kita arogan jadi guru Bu. Terbalik anomali ketika kita menakar kepuasan atau keberhasilan anak itu di posisi kita. Mau tidak mau kita juga tidak boleh menutup mata dengan target kurikulum 2013. Hari ini kurikulum bergerak menuju merdeka belajar dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa memberikan penajaman bagaimana tip atau trik kita menghilangkan egosentris kita sebagai guru, melepaskan fungsi-fungsi kita sebagai guru lebih karena kan pendekatan merdeka belajar itu di sana ya Bu ya, kita menjadi teman sejawat, teman sebaya bagi anak, tempat mengadu dan sebagainya. Sementara kita masih meletakkan egosentris kita sebagai guru
dan tidak bisa menakar anak ini kecerdasannya di mana, lalu memaksakan kamu mah bodoh lah kan gitu, pelajaran sosiologi itu dan maju-maju tuh naik. Nah, barangkali itu biar kawan-kawan mendapat pencerahan dan tambahan baru mungkin tidak tersampaikan tadi di materi, bagaimana kita menghilangkan egosentris kita agar kepuasan belajar, merdekanya belajar anak-anak itu hadir ketika kita juga melepaskan baju fungsional kita sebagai guru yang terkait dengan kedinasan dan sebagainya. Hatur nuhun Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Bapak Dr. Hendra atas pertanyaannya yang luar biasa ya. Itu luar biasa Pak Hendra ya. Itu pertanyaan itu loh Pak. Itu instruktur itu. Yang mungkin Ibu Bapak tips ya mungkin kita menuju merdeka belajar. Bagaimana sih kita itu caranya mungkin menghilangkan atau meredam keegoisan kita sebagai guru. Bagaimana menciptakan kita itu belajar berpihak pada anak. Jadi Ibu Bapak tolong untuk mulai saat ini ya, rubahlah paradigma Ibu dan Bapak bahwa jangan terpaku pada nilai ulangan, nilai UAS atau nilai tugas ya. Tapi lihatlah anak itu sebagai individu, sebagai anak yang kita harus layani. Anak itu berbeda Ibu Bapak. Dia itu punya hobinya pun berbeda. Misalnya dalam pelajaran saya, misalnya sosiologi. Anak misalnya kita ada itu ribuan ya, kita memang kalau berpikir mengenai aduh Ibu kumaha saya memperhatikan anak segini ribuannya ya. Yang harus kita perhatikan pada awal kita mengajar, kenalilah anak-anak kita Ibu Bapak. Makanya kenapa ada masa orientasi siswa. Di situ anak untuk mengenal sekolah dan lingkungan, kita pun untuk mengenal anak, kenalilah anak-anak kita dulu Ibu Bapak. Minimal apa? Dari wajahnya kita lihat. Dari identitasnya kita lihat. Anak itu namanya siapa? Dia rumahnya di mana? Kemudian hobinya apa? Minat bakatnya apa? Ya, mungkin dari guru BP itu bisa direferensi bagi Ibu dan Bapak bahwa anak itu minatnya arahnya kemana. Karena dalam sekarang Merdeka Belajar, kita itu menuntun anak itu sesuai apa fashion mereka. Kalau mereka hobinya, minatnya ke musik, itu memang harus kita mengarahkannya ke sana. Walaupun mata pelajaran kita ada 15. Tapi tetap, anak fashionnya di mana sih? Jangan sampai gini, anak fashionnya senang musik. Pelajaran sosiologi misalnya nilai 40. Jangan dimatikan anak itu. Biarkanlah, oh iya, dia memang fashionnya di musik. Mungkin di pelajaran kita kurang. Kita bisa mensiasatinya, Ibu Bapak. Dia senang musik misalnya. Berilah tugas, sok kamu bikin lagu temanya materi sosiologi. Ciptakan lagu mengenai sosiologi misalnya, atau fisika misalnya. Anak senangnya hobinya misalnya menggambar. Gambarlah itu yang namanya, kalau di fisika tuh misalnya apa ya? Kalau Bu Lina tuh apa tuh? Misalnya ada Newton, ada berat, ada massa, kayak gitu-gitu, seperti itu. Anak diajak ke materi fisika, tapi sesuai fashionnya, dia senangnya menggambar, kesanalah mungkin arah. Atau mungkin anak senangnya olahraga. Misalnya, kalau anak nilai olahraganya bagus, ya kita dorong anak ke olahraga. Tapi pelajaran yang lainnya tolong pahami bahwa anak fashionnya itu dia lebih senang di olahraga. Jangan sampai mematahkan semangat anak. Misalnya, seperti tadi, misalnya pelajaran geografi nilainya 20, pelajaran olahraga 90. Jangan sampai dari nilai geografi itu mematahkan semangat anak. Mungkin bergaining dengan anak misalnya, so kamu pelajaran geografi, apa yang kamu bisa di tugas ibu? Kata ibu, saya karena senangnya olahraga, kumaha atau ibu? Misalnya kalau disesuaikan dengan hobi dia, misalnya. Tapi ada kaitannya juga dengan geografi. Misalnya geografi mengenai alam. Sok atau kamu lari pagi tadi itu tuh ke Puncelut. Lihat di data di sana di Puncelut ada apa saja. Mungkin jenis tumbuhannya,
mungkin hewan-hewannya, tapi dia karena senang olahraga, dia akan menyenanginya melakukannya. Mungkin ibaratkan seperti itulah. Jadi anak-anak dalam Merdeka Belajar ini tuntunlah ke kodrat alamnya, kodrat zamannya. 15 pelajaran, jangan mematikan anak yang punya hobi tertentu. Ingat Ibu Bapak, tolong anak jangan disamaratakan dan jangan bunuh anak-anak dengan tugas kita. Sesuaikanlah tugas kita sesuai dengan passion anak-anak. Itu mungkin Kang Hendra sedikit aja yang bisa Terina mungkin sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas ya Kang Hendra ya. Hatur nuhun. Artinya dah tos lulus jantan CGP dan siap jadi kepala sekolah. Amin. Kang Hendra kan yang duluan jadi kepala sekolah. Ya. Baik. Mungkin sudah dua penanya ya Bu ya. Ya, baik. Mungkin tadi Ibu tidak mengatakan dari awal karena takutnya kalau Ibu katakan nanti Pak Boro-Boro bertanya ya. Ibu justru ingin mengapresiasi yang tadi nanti ada door prize dari Ibu nanti besok akan Ibu bawa bagi dua penanya tadi Pak Hendra dengan Pak Hendra dan Pak Fajar. Ya. Ada door prize dari Ibu Rina. Menunggu Ibu Rina. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rina atas pemaparan materinya dan alhamdulillah sekali di SMA Pasundan 3 Bandung di sekolah kita budaya positif sudah ada ya Ibu, hanya saja tinggal ditingkatkan kembali dimulai dari kita sebagai guru-gurunya dan mudah-mudahan akan tercermin kepada anak didik kita. Gitu. Baik, terima kasih banyak. Bu, sebentar, masih ada kesempatan nggak buat bertanya? Oh boleh. Boleh, ada lagi Bu Rina. Ini bukan hadiah ya Pak ya? Apa nunggu hadiahnya ini? Ya mangga. Oh ya baik, mangga Pak Dadang katanya. Ada Pak Ade mau bertanya katanya. Oh boleh mangga Pak Ade. Ada door prize-nya ya, ada hadiahnya ya. Jadi nunggu door prize-nya dulu baru nanya. Ya ada. Ada nggak hadiahnya? Ini Pak Ade malah mau. Ya udah diwakilin Pak Dadang atau pertanyaannya boleh? Oh digantiin sama saya ya. Aduh ini pertanyaan dadakan. Ini kan berkaitan dengan budaya ya. Kalau pertanyaan dari saya sih simpel aja Bu, bagaimana istilahnya pembiasaan anak tuh supaya tidak terpengaruh sama budaya asing itu aja, bukan karena pengaruh globalisasi itu kan luas ya, apalagi didukung dengan alat teknologi yang ada ya. Jadi nilai-nilai kepancasilaan kita itu bisa istilahnya sedikit demi sedikit itu bergeser dan tergerus gitu. Itu saja sih Bu Pak buat saya. Kalau pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang atas pertanyaannya. Ini luar biasa ya Pak Dadang pertanyaannya karena ini berkaitan dengan kondisi saat ini ya, era globalisasi. Mungkin Ibu Bapak saat ini anak itu lebih menyukai gadget, itu enggak? Handphone itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mereka pegang. Dan pengaruh-pengaruh luar itu muncul itu dari handphone Pak. Sekarang jarang anak nonton televisi. Pengaruh-pengaruh tontonan pornografi, tontonan kekerasan, ya. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan jelek itu banyak tuh Bapak dari YouTube, dari IG, ya, mungkin atau share-share WA dan sebagainya. Bagaimana sih caranya? Inilah Ibu Bapak PR kita, tugas kita. Mulai saat ini perhatikan anak-anak kita Ibu Bapak ya. Di kelas tolong budayakan handphone simpan di tas. Ya, kecuali dibutuhkan. Sekali-kali Pak Dadang, saya request nih Pak Dadang, boleh dong anak-anak sekali dirazia ya Pak, itu handphonenya kita kikis habis tuh Pak, pilih ayah video porno gitu ya, atau mungkin nanti mungkin akan diagendakan ya. Jadi setelah istilahnya tuh proses masuknya tuh sudah ada pembelajaran selain dari izin guru mapelnya dilarang mengoperasikan handphone gitu ya. Jadi handphone tuh disimpan di meja depan. Kalau gurunya mau buat kotak buat penyimpanan HP ya baik. Itu. Oke. Teknis. Ya. Kemudian juga Ibu Bapak sekalian tambahan juga, tolong tanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Maksudnya apa?
bahwa pengaruh negatif dari luar itu tolong sampaikan Ibu Bapak, tidak hanya di pelajaran sosiologi ataupun di pelajaran agama atau PPKN. Tolong Miss Nita di pelajaran bahasa Inggris, Ibu Cucu biologi, dan yang lainnya. Tolong sosialisasikan atau tanamkan nilai-nilai kebaikan. Perlihatkanlah apa dampak-dampak dari, atau kalau kita minum minuman keras, kalau kita melakukan seks bebas, kalau kita melakukan pembulian, kalau kita menggunakan pakaian seksi misalnya, atau ikut apa namanya itu? Namanya tuh apa sih yang motor itu, Bonita, apa sih namanya? Geng motor. Nah, geng motor. Jadi itu harus kita ungkapkan. Atau mungkin seks bebas. Apa akibatnya dari seks bebas? Jadi mungkin Ibu Bapak tidak hanya pelajaran tertentu, semua pelajaran kita sampaikan, Pak. Pak Habibie matematika tolong ya Pak sampaikan bagaimana pengaruh-pengaruh buruk itu yang akan merusak anak-anak itu, tolong jangan kita lakukan. Kita kembali pada agama kita, bahwa dalam agama itu dilarang, dalam agama itu haram. Makanya alhamdulillah di sekolah kita ada kelas unggulan, promosi sedikit ya, ada kelas unggulan tahfiz Quran. Ini sebagai motor ya, sebagai ikon di sekolah kita, mungkin bisa menuntun anak-anak yang lain nanti ya. Apabila insya Allah, apabila sholatnya sudah benar, mengajinya benar, insya Allah mungkin itu akan mengikis pada hal-hal buruk jelek dari luar, terutama dari era globalisasi ini. Terutama contoh kita Ibu Bapak, kita beri contoh yang baik Ibu Bapak, mungkin itu salah satunya juga. Hatur nuhun Pak Danang, mudah-mudahan Bapak tidak puas. Mangga nih. Iya, enggak, aku bukan pemuas sih Bu. Cuman ini maksudnya mudah-mudahan di kemudian hari itu ada kegiatan yang seperti ini lanjutannya gitu ya. Nggak hari ini aja. Ya, terima kasih Pak Dadang. Ditunggu door prize. Mohon kami punten ya. Jadi sharing ya. Ya, hatur nuhun Pak Dadang. Ya, terima kasih banyak Pak Dadang atas pertanyaan terakhirnya. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, kalau disimak ternyata cukup berat ya, ternyata peran seorang guru bagi siswa-siswanya, dan mudah-mudahan kita termotivasi demi kebaikan kita semua. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian, terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya, telah sama-sama hadir dan mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif yang ada. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pemaparan materi yang telah Bu Rina sampaikan. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada yang tadi Pak Dadang sampaikan, ada pertemuan selanjutnya, ada pematerian selanjutnya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas kehadirannya, atas waktunya yang Ibu Bapak luangkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya. Semoga menjadi amal jariah bagi Ibu Bapak, dapat rezeki yang barokah, kesehatan. Amin. Hatur nuhun sadayana. Amin, amin, amin. Ya mangga, hatur nuhun, hatur nuhun Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Lestari, rekan sejawat dari Ibu Rina Kurniasari, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Pasundan 3 Bandung. Setelah mengikuti webinar diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Rina kemarin, saya khususnya dan warga sekolah SMA Pasundan 3 pada umumnya merasakan manfaat yang sangat besar. Selain menambah ilmu tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, juga bagaimana menciptakan dan melaksanakan budaya positif di sekolah. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan untuk Bu Rina saya ucapkan mudah-mudahan sukses selalu dan selalu semangat, terus menginspirasi kami semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah membuat kesepakatan dan keyakinan untuk kelas ini. Silakan kita mulai dari kita berkelompok ya. Bacakan silakan. Boleh dibacakan. Kejujuran. Kejujuran gimana? Kejujuran bisa disepakati untuk kelas ini? Bisa? Oke, ditanda. Bagaimana nih? Jadi kalian di kelas ini harus menciptakan
Oke ya, silakan menunjukkan. Berikutnya coba ikut. Kelompok 2. Bacakan dulu. Katanya memakai atribut lengkap, bisa disepakati? Oke, kelompok berikutnya. Sopan santun, nah itu ya kalian. Sopan santun selahira. Ya. Nah, jadi kalau kalian nanti ada yang tidak sopan, berarti ada konsekuensinya ya. Nah, silakan kelompok berikutnya. Bacakan berdiri ya. Berdiri. Bacakan berdiri. Bacakan berdiri. Ya, bacakan dulu. Saling tolong menolong dan membantu satu sama lain. Nah, saling tolong menolong bisa disepakati untuk keyakinan kelas ini? Ya, oke. Ya. Berikutnya Saling toleransi. ya, toleransi bisa disepakati? Bisa. Silakan. Enggak. Silakan berikutnya. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu bisa disepakati ini? Ya, silakan. Itu bajunya tolong dirapikan. Iya, ibu udah bilang tadi baju harus rapi. Silakan kelompok ini. Coba dibacakan sendiri. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Oke, bisa disepakati ya, saling menghargai dan menghormati antar. Nah, nanti. Yang ke depan harus rapi dulu. Bu tempel. Ya, silakan yang sudah siap menempel, tempelkan di depan. Sini. Ya, gimana Bu? Sini, semangat tempelkan sini. Yang rapi ya. Nah, boleh. Berikutnya, Mangga. Oke, Mangga. Berikutnya. Nah, digantang serangkan ke papankan. Ada lagi? Ya, terakhir tenaga kelompok kedua sebelah sini aja. Ya baiklah, coba anak-anakku, inilah kesepakatan kelas 11 IPA 3. Yang pertama harus kejujuran. Nah ya, kalian harus menjaga kejujuran. Kedua, memakai atribut kesehatan lengkap. Lalu ada sopan santun, adanya saling menghargai dan menghormati antar teman dan guru yang nanti ditambahkan. Hadir tepat waktu, saling toleransi dan saling tolong menolong dan membantu sesama lain. Bisa disepakati ini untuk keyakinan kelas kita? Kita tanda tangani kesepakatan kelas kedua. Ini dong, yo. Ini artinya apa ya? Ya, kita tanda tangani dulu. Depan mana tangannya? Video.
Oke, sekarang itu ya. Oke, ya inilah kesepakatan kelas kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan budaya positif di kelas ini juga di SMA Pasundan 3. Oke, terima kasih yang saya ucapkan kepada kalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amatus Sakinah dari kelas 11 IPS 4 SMA Pasundan 3 Bandung. Setelah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas 11 IPS 4 bersama Ibu Rina, kami khususnya saya merasa senang lebih bertanggung jawab untuk melakukan budaya positif agar kegiatan pembelajaran di kelas lebih tertib dan menyenangkan, juga membentuk karakter kami yang lebih mulia. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.